Lihatlah mereka, sempoyongan, setelah terlalu banyak mengonsumsi buah itu dari monyet, gajah, jerapah, dan mereka pun tersadar saat pagi hari, sebagaimana ketika manusia sedang mabuk. Maksud gue gini, mabok itu ternyata kalau menurut gue setelah kita lihat video ini adalah part of evolution. Ternyata makhluk hidup itu memang secara natur mabok sendiri. Kayak orang nih secara natural tuh ini sendiri serakah gitu. Secara natural memang serakah orang, binatang, makhluk hidup tuh serakah, dia mau ini mau itu gitu loh. Iya, nggak ada habisnya lah ya pasti. Iya, nah sama mabok juga ini secara natur memang udah begitu. Emang manusia ini suka mabuk berarti. Kayak secara natur orang tuh suka ngewe gitu misalkan. Secara natur nih nggak usah diapa-apain, ngewe enak. Orang suka mau. Mabok juga sama kali begitu ya. Oke, balik lagi di kondang. Kongko dalam kandang. Kita akan selalu ada guys, di subscribe channel kita Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu setiap jam 6 sore di channel ini ya. Kita akan ngobrolin seputar binatang dan kejadian-kejadian terbaru yang berhubungan dengan ya orang ataupun binatang ya. Ini ada kejadian binatang diracun ya. Mabok. Oh, kan yang lagi baru-baru ini kan kita lagi ngebahas Mirna ya. Iya. Sama Jessica. Iya. Karena katanya Jessica tidak bersalah kan. Iya katanya gitu. Tapi ini bukan karena diracun. Tapi hewan Mabok. Lu pernah lihat gak hewan mabok? mabok nih dalam hal apa nih? Mabok Maksudnya kayak orang dia mabok ya. tipsi. Tipsi, hewan tipsi. Bukan mabok ini apa mabok muntah-muntah gitu bukan? Bukan hewan tipsi. Ah, hewan bisa tipsi. Berarti Pak. itu diracun, maksudnya dicekokin minuman keras dong. Nah kita nggak tahu nih sebenarnya. Apa kan kita harus bedah dulu. Ini kita. berita paling baru nih ya, jadi Iya. ini baru terjadi di minggu-minggu ini ya. Minggu-minggu ini. Oke, ini dia beritanya. Sebenarnya boleh nggak sih hewan mabok? Kalau gini, menurut gua ya. Kalau dia melakukannya sendiri dan di ekosistem dia, misalnya dia makan daun tertentu nih, Mabok. gitu, terus dia mabok. Kayak kucing kan kadang suka makan rumput tuh. Terus dia Atau mabok. catnip tuh. Iya. Kan dia mabok tuh. Ya itu nggak salah siapa-siapa dong. Lah, kan kita yang ngasih catnipnya. Iya kan kalau liar hewan liar di alam. Oh, hewan liar. Kalau di peliharaan ya udah pasti salah kita lah. Misalnya kita kasih makan apa nih? Lah kalau kita kasih makan catnip, namanya juga catnip buat kucing tapi bikin kucingnya mabok. Boleh nggak? Maboknya arah positif negatif nih. Apa karena buat kesenangan? Katanya itu buat kesehatannya dia. Positif berarti. Positif. Boleh aman. nih ada kopi. Lu nggak mau kopi? Hah? Gue ngopi dah. Ntar ya, man. Tenang, ini nggak ada ininya. Nggak ada alkohol. Ntar gua mabok lagi. Enggak lah, gue bukan domba anjir. Memakan 272 kilo ganja. Waduh. Kalau makan ganja emang mabok? Kagak, Pak. Kan ini Gak nggak tahu ya tahu kalau kayak di Aceh. Padang iya atau di mana itu kan makanannya diulek pakai ganja. Beda sambal nggak pencernaannya kita sama domba? Oh. Kan jadi domba ada terfermentasi gitu berhari-hari kan di perutnya apa namanya ruminansia ya atau apa sih yang dia suka dimuntahin lagi terus gasnya ada di perutnya dia. Kan kalau kambing atau sapi domba makan suka dimuntahin lagi dikunyah-kunyah mulu tuh malam-malam. Iya, itu kan hewan mamah biak. Iya mamah biak benar. Jadi dia ini mabok ternyata pokoknya ya domba. Mabok. Di Yunani. Nah, kawanan domba tersebut terus berlarian dan melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi. Asik kayak lagu Peter Pan. Dibandingkan sebelum bukan lagu Peter Pan itu ya. Iya. Ceylon Seven. Sailor on Seven. Dibandingkan sebelumnya dengan tak sengaja memakan lebih dari 200 kilo ganja yang dibudidayakan untuk tujuan medis. Oh, kenapa makanya di Indonesia nggak boleh nanam ganja? Takut kambingnya pada mabok. Termasuk ke ini kambing mabok ke jalan raya nabrak orang lagi. Iya, kalau kambing mabok masuk ke jalan raya ditabrak motor ya kan di sini banyak motor. Jadi problemnya memang pelik ya. Ini terus apa akibatnya apa ini kalau domba mabuk berat? Apakah kalau dombanya dimakan sama orang jadi steak domba orang yang ikut mabok? Iya harusnya Nih, sih. ada Kayak. kopi nih. Silakan. Ini kopi apa nih? Kopi tengah hutan ini. Iya, ini kebetulan gue ada brand baru namanya Kopi Tengah Hutan. Silakan dicobain dulu. Oke. Belum ada ininya, nantilah di next
Kongko dalam kandang kita kasih tunjuk brandnya. Berasa di tengah hutan ya. Enggak lah. Daripada kopi dalam kandang, Oh iya bener. dikirain tai panana nanti. Mending Iya. Jadi sekelompok domba di kota Almiros Tesali Yunani menampilkan perilaku aneh setelah tidak sengaja mengonsumsi lebih dari 250 kg tanaman ganja. Dibudidayakan untuk tujuan medis. Setelah mengkonsumsi ganja tersebut, domba-domba ini mulai berperilaku tidak biasa, termasuk berlarian, melompat lebih tinggi. Ini mah tadi ya sama ya. Pemilik rumah kaca tempat tanaman ganja itu menjelaskan bahwa fasilitas budidaya ganja mereka telah rusak akibat cuaca ekstrim. Tapi makin banyak tanaman yang tersisa. Masih banyak tanaman tersisa. Domba-domba ini entah bagaimana berhasil masuk ke area budidaya dan memakan tanaman ganja. Harus dicatat bahwa Yunani melegalkan ganja sejak 2017. Jadi memang udah legal di sana. Udah legal. Jadi Nah ya mau dimakan, mau dibakar, mau nyimeng kayak apa ya nggak apa-apa. Mau kambing mau orang. Iya. Kalau di Indonesia nih LSM kambing menyerang nggak? Ini kambing makan ganja. Iya LSM kambing ini menyerang nggak? Loh kambing mabok, tidak boleh, kasihan kambingnya. Kalau di Indonesia sih kayaknya nggak boleh sih, kena sih pasti. Kena animal defender kita. Iya. Karena kenapa lu biarin tuh sekawanan kambing masuk ke ladang ganja? Kan entah bagaimana masuk ke dalam kandang. Jadi nggak tahu. Namanya kecelakaan dong. Emang ladang ganjanya nggak ditutupin, nggak dipakai? Iya makanya kan ladang ganjanya rusak akibat cuaca ekstrim. Akhirnya tuh kambing jadi masuk. Nih si domba jadi masuk sendiri. Namanya domba yang tersesat itu. Akhirnya mabuk-mabukan dia. Iya, bukan. Iya. Selain itu penggunaan ganja di Yunani memiliki sejarah yang panjang. Bahkan sudah terdokumentasikan sejak era Yunani kuno, penulis seperti Herodotus dan filsuf seperti Demokritus telah menyebutkan penggunaan ganja dalam catatan mereka. Selain digunakan dalam pengobatan, ganja juga digunakan untuk membuat berbagai macam produk seperti tali, kain, layar, tekstil. Ganja telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya Yunani. Kalau di Indonesia, apakah sudah menjadi sejarah dan budaya? Waduh. Menjadi kebiasaan. Sejarah dan budaya orang Ciledug dan Ciputat ini. Oh kita kalau di Jakarta tidak begitu. Iya. Tapi memang namanya orang ngeganja kan nggak boleh ya di sini ya. Nggak boleh, ilegal di sini. Iya bahkan sebatang aja kalau kedetek bisa ke penjara. Iya. Nah kalau domba ngeganja nih di tes BNN, kira-kira dimasukin ke rehab apa kagak? Menurut gua Kira-kira dombanya bakal direhab apa langsung dipotong jadiin sate? direhab. Kalau di Indonesia ya. Dombanya direhab. Direhab. Karena pasti ada alasan jangan sampai nih ntar ada zat-zat yang terkandung di dalam domba ini yang mengakibatkan nanti orang jadi tertular atau zat-zat adiktif itu tuh. Karena kan masih baru banget makan kan. Jadi kalau menurut gue sih kayaknya bakal direhab sih kalau di Indonesia. Dombanya direhab supaya nggak. Iya. Kalau dia tiba-tiba sakau, Biarin dulu sakau dulu dia ya kan. Dikasih makan lagi? Rumput. ganja dong. Kalau di sakau kan harus dapat obatnya lagi. Namanya orang sakau. Berarti dombanya dikasih ganja lagi terus. Iya direhab sih. Kalau enggak pun dimusnahkan, tapi kayaknya nggak dikonsumsi, nggak boleh buat sate. Si dombanya. Kalau buat pakan anaconda boleh. Ternakonda sakau nggak? Anaconda sakau. Wobbling ya. Wobbling. Gak pernah kan lu lihat ular sakau kan? Ayo memang menurut gua pribadi ya. Kalau ini kejadian yang sulit untuk kejadian yang sulit untuk dihindarkan. Karena kan dia makan sendiri. Dan dia bareng-bareng lu rame-rame. Beda kalau kayak kasus waktu itu Kudanil dicekokin Amer. Iya, berapa tahun lalu sih itu? Udah 2 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi di safari Kudanil mangap dituangin Amer. Emang doyan juga itu Kudanil kan? Tipsi nggak? Tipsi. Emang beneran tipsi? Iya. Kemarin kelihatan tuh di Zoo SCBD dia. Kayak gitu-gitu. Oh iya. Bangsat. Yang enggak dong. Akhirnya kan kena animal defender. Iya. Dipidana nggak orangnya? Enggak. Cuman denda. Didenda sama dikasih minta video klarifikasi permintaan maaf. Gitu. Ya, namanya orang
Kalau itu kejahilan orang. Jadi gini, memang itu tuh relatif ya. Kalau kita dengan sengaja motifnya kena kita pidana atau sanksi sosial. Tapi kalau misalkan dia terjadi sendiri kayak dimakan itu ya nggak kena. Iya sih. Nggak ada yang dimasalahkan gitu. Jadi sebenarnya boleh hewan itu mabok ya. Asal dia kemauan sendiri. dia sendiri, Iya. ya. Oke, berikutnya ini berita monyet nih ya. Ampun. Serang 250 orang. Waduh monyet. Monyet pemabuk dihukum penjara seumur hidup. Gua nggak paham. Itu banyak juga 250 orang. Enggak, fotonya kenapa dia lagi ngaca di spion? Emang lagi mabuk apa gimana tuh monyet? Dari kompas.com nih, seekor monyet pemabuk di India dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena menyerang 250 orang. Gimana ceritanya? Diwartakan Business Insider India, primata bernama Kalua awalnya hewan peliharaan seorang dukun. Ampun. Secara teratur, si dukun memberi minum peliharaannya minuman keras. Sehingga si primata jadi kecanduan. Terus dihukum penjara seumur hidup gimana? Seekor monyet pemabuk ini dihukum penjara seumur hidup karena menyerang 250 orang. Ini udah ya. Karena kecanduan alkohol itulah si Kalua monyet ini dilaporkan menjadi agresif setelah pemiliknya diketahui meninggal. Berita macam apa ini coy? Jadi dukunnya meninggal nih. Habis Iya. sering ngasih minuman keras ke si monyet. Enggak, maksudnya mungkin si dukun ini sakit atau bagaimana udah tua mati. Ya. Terus monyetnya jadi galak. Jadi galak. Karena si ownernya mati. Tapi tetap kecanduan alkohol. Gak ngerti gue nih, perindapan ini agak kocak nih. Si monyet pemabuk itu menyerang warga di distrik Mirzapur, di mana 250 orang dilaporkan menjadi korban. Dikutip World of Buzz, kalau menggigit muka anak-anak dan perempuan dengan satu korbannya mati, bos. Gak nih, monyet cilik nih. Gimana cara bunuh lu? Lah ya itu gimana? Kecuali dia megang tipis atau garpu somai. Iya. Cok gitu kan leher lu Gak kan. mau, kok bisa mati digigit monyet maksudnya? Primata di usia 6 tahun sih gede pak. Kemudian ditangkap pawang setempat bisa mati. Sahano ya. Sahano mungkin jantan, ya kan taringnya udah tebal gede. Gigit sini ya. Cok. Gigit sini mungkin korbannya anak kecil juga. Oh, iya. Ditambah monyetnya mabuk. Jadi gigit ngelok ya. Gigitnya sembari ini. Gigit Sembari joget. Enggak monyet kalau mabuk gimana ya gini. Gua nggak pernah lihat ya, dan gua nggak mau tahu juga sih gimana monyet mabuk. Kesian lah. Insiden yang terjadi, ditangkap pawang. Oh jadi ini udah 3 tahun yang lalu. Iya udah ditangkap sama pawang di sana. Dokter, sekarang di kebun binatang. Lah ya, maksudnya gimana di penjara? Di penjara tuh maksudnya dimasukin kebun binatang. Cuman thumbnailnya kenapa di penjara? Itu bukan di penjara dong. Ya dia di kebun binatang. Kalau di penjara tuh bedanya adalah dia nggak dapat enrichment lah. Kayak kita di Indonesia penjara dapat apa? Ya paling nasi sama telur bulat. Iya enggak juga. Tergantung penjaranya penjara apa dulu. Aduh. Kalau kita bos, Bisa megang HP ya. dia di kebun binatang Kanpur menutupkan kalau di penjara di kandang bersama monyet-monyet lainnya. Berarti dia mah dijadiin satu koloni. Kami masukkan kandang isolasi beberapa bulan dan memindahkannya ke tempat berbeda. Meski sudah dipindahkan ke kandang terpisah, Kalua tetap agresif. Nasir menyatakan tim kebun binatang sepakat bahwa Kalua akan dipenjara seumur hidupnya. Oh berarti nggak dirilis ke alam kali dimaksudnya gitu ya? Ya kan nggak bisa, tadinya peliharaan dukun kan. Nggak bisa diliris ke alam langsung. Iya. Pakar menjelaskan selain kecanduan alkohol, Kalua diketahui tidak suka mengkonsumsi sayur. Atau makanan normal primata lainnya. Mereka menduga perilaku agresifnya didapat dari kanibalisme di mana almarhum pemilik memberi makan daging monyet lain. Oh mungkin ya karena dulunya peliharaan dukun kali ya. Jadi itu dukun. Masa iya
Enggak ah, monyet gak bisa bedain lah ini daging monyet apa daging ayam apa daging ini. Kayaknya makan aja ya. Apalagi kalau lapar. Yuk, kalau bawa ke sini. Gabungin sama Hano. Iya. Yakin gue mau makan apa aja? Iya ya. Kasih paya juga mau paya. Kasih apa aja pasti mau kalau sama gua. Jadi begini ya, kalau menurut gua ya, ini mah Kalua ini kurang dididik aja. Dari kecil dikasih daging gitu. Dia terlalu dimanja, kurang dididik. Kebanyakan hewan yang ke tempat gua untuk dijinakin kayak gitu, terlalu dimanja dan kurang dididik. Nah ini mah kenapa ditaruh di kebun binatang bersama koloni lain gak bisa? Karena dia alfa. Berantem. Berantem sama alfa lain pasti. Nah kalau mau dikasihnya betinaan. Betina banyak deh Betina dewe. banyak. Nggak ada urusan kecanduan alkohol itu, nggak ada urusannya kecanduan alkohol. Gimana dia mintanya juga gimana? Kalau kita nggak kasih dia nggak mau. Maksudnya nggak dapet dong. Nggak dapet apa asupannya alkohol dari mana? Masa minta gitu? Iya dia ngode gini ya. Mabuk-mabuk nggak mungkin. Ini berita nih emang karena suka aneh pak. Menurutku gimana caranya monyet itu meminta? Gak mungkin lah, itu tidak make sense. Jadi monyet kecanduan alkohol itu adalah orangnya yang ngasih alkohol dan si monyet ini tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa. Sebenarnya kalau diuring-uringan gak ada alkohol juga kasih paya. Iya. Makanan juga pasti makan. Pasti makan. Kasih minum biasa juga minum. Kalau nggak di transisi pakai inilah jus anggur mungkin ya kan. Tadinya anggur merah ya kan. Tadinya anggur merah misalkan Amer, lama-lama ya jus anggur biasa gitu loh. Jadi nggak, ya mungkin rasanya mirip tapi nggak ada kandungan alkoholnya. Iya. Terus ada lagi hewan mabok lagi. Nah menurut lu nih kalau yang ini nih, ini salah siapa nih? Salah si dukun? Gara-gara monyetnya kayak gini. Heeh. Salah dukun. Owner sebelumnya. Salah dukun? Enggak, ini kan kayak kenapa nih salahnya salah nih monyet bisa brutal gitu kan? Ya kalau Enggak, kenapa bisa nyerang warga sampai 250 biji? Maksud gue itu salah siapa? Oh. Salah si dukun, kan udah mati dukunnya. salah pemerintah. Loh! Warga setempat dong, sama warga setempat dulu nih. Kenapa nggak ngelaporin nih monyet? Terlantar kalau pasti terlantar dong. Monyetnya kan itu apa tidak terurus karena udah mati Terurus. kan. Kenapa nggak dilapor nih? Kayak macam orang-orang lapor ke kita kan? Iya, Bang, minta di-rescue, tolong Bang. rescue kayak gitu. Harus kan kayak gitu kan? Nggak mungkin nggak ada orang India yang kayak lu kan? Pasti ada juga. Ada banyak tukang, pasti. tukang rescue. Pemadam gitu. di situ mungkin ada Iya. pemadam. Dan ini kan pasti 250 orang nggak dalam satu hari. Iyalah, gila. Itu pasti nyicil nih kendaraan. Satu. Kenapa kagak? Kan monyet mungkin susah juga kali nangkapnya dia, Pak. Ke tiang listrik gitu-gitu. Enggak, masa sih dia kabur gitu monyetnya? Apa di dalam kandang terus ada orang iseng datang? Biasanya kan gitu. Dalam kandang ada orang iseng dicakar, hitung satu. Iya, itu satu lagi. gitu. Ada kecakar lagi hitung dua. Kayak gitu. Tapi kalau sampai mati berarti mah kabur ya. Kabur. Berarti monyet itu lepas gitu. Lepas. Dan mungkin effort dari warga setempat dan pemerintah setempat nangkep dia nih rada kocak nih, kagak kena-kena ya, gimana ya? Mungkin gaib kali. Kan Ah. piaraan dukun. Iya, maksud gaib itu ketangkap. Tapi akhirnya ketangkap. Harusnya pakai ini aja nih. Yang Nah, itu tapi kan sesuai dengan namanya Kalua. Kalau apa? Minuman keras itu Kalua. Emang iya? Iya, lu cari di Google dah. Dari India. Enggak. Ada minuman keras namanya Kalua, kayak Baileys gitu lah. Oh, merek ya. Iya. Oke, ini ada beberapa video mengenai hewan mabuk nih. Aduh, gimana ini? Para hewan ini sedang berpesta. Mereka memakan buah-buahan bernama Narula, buah yang mengandung kadar alkohol yang tinggi, sehingga membuat manusia ataupun hewan yang memakannya bisa mabuk. Lihatlah mereka sempoyongan setelah terlalu banyak mengonsumsi buah itu dari monyet, gajah, jerapah, babi hutan, dan lainnya. Dan mereka pun tersadar saat pagi hari, sebagaimana jika manusia sedang mabuk. Lah, ini kan dia makan buah nih, kayak orang makan durian kebanyakan kan? Buah Nurula tahu? Enggak. Gue juga nggak tahu sih. Ada emang buah namanya Nurula. Iya tuh namanya Kayak di luar Nurul ya. Nurula namanya ya. Nurula, iya. Tapi itu mungkin ada yang mengandung alkohol tinggi, kayak misalkan tape. Jadi kayak fermentasi gitu. Ya? Iya, terus kayak enggak durian aja, durian ada alkoholnya kan. Oh kalau kita banyak banget sekilo mungkin baru mabuk kali kita. Sekilo enggak, mungkin bisa kayak lu makan durian 7. Celeng lah, 7 naik. biji, 7. Iya. Bukan 7 buah. 7 buah. 7 durian. Kayak gue tuh pernah di Sulawesi makan durian ya, banyak banget tuh. Setrak
Gue makan lebih dari 7 mas, 12 kali gue makan. Mabok. Naik ini lumayan. Macam orang lagi minum bir aja 3 can gitu loh. Itu kekenyangan kali lu. Iya, cuman kan ada alkoholnya. Iya. Bedanya kalau kita minum alkohol bau alkohol mulutnya. Kalau makan durian bau Bau durian. durian. Jadi mau cipokan sama cewek juga gak ada yang mau kan. Gitu. Cuman kalau misalkan mau hewan-hewan ini mabok, selama nggak dimabukin manusia ya itu maunya dia sendiri ya. Iya, apalagi ada pohon buah nurula ini Ya yang nggak buat apa-apa. mabuk. Iya. Kira-kira ada nggak ya kayak binatang yang pintar banget gitu dia bisa bikin minuman. Kalau dia mabok, kalau lagi mau mabok. Nurulanya diperos gitu sama dia. Bisa kalau simpanse. Iya. Bisa jadi Mungkin. dibecek-becek dulu sama dia. Kayaknya memang culture mabuk ini ya itu diciptakan oleh evolusi dah. Menurut gua. Nggak kenapa bisa kepikiran gitu mereka bahwa mabuk ini enak. Iya juga. Itu tuh kalau misalkan ini ada misalkan Tuhan yang menciptakan mabuk ini buat apa? Fungsinya apa? Mabuk tuh fungsinya apa? Kayak stress relief sih. Stress release. Iya. Kan maksud gua kalau stress release kita bisa pijet, nggak mesti mabok kan? Kan Maksudnya, hewan nggak bisa mijit hewan. oh kata siapa bisa? Monyet ya. Ya enggak lah, gajah juga diinjek temennya gitu kepijit bisa juga. Iyalah. Nggak maksud gua kayak manusia deh contohnya dia mabok buat apa? Buat ngilangin stres. Iya kan maksudnya pijet juga bisa, nggak mesti mabok. Maksud gua gini, mabok itu ternyata kalau menurut gua setelah kita lihat video ini adalah part of evolution. Ternyata makhluk hidup itu memang secara natur mabok sendiri. Kayak orang nih secara natural tuh ini sendiri serakah gitu. Secara natural memang serakah orang. Binatang, makhluk hidup tuh serakah. Dia mau ini mau itu gitu loh. Iya, nggak ada habisnya lah ya pasti. Iya, nah sama mabok juga ini secara natur memang udah begitu. Iya. Emang manusia ini suka mabuk berarti. Kayak secara natur orang tuh suka ngewe gitu misalkan. Secara natur nih nggak usah diapa-apain ngewe enak. Orang suka mau. Mabok juga sama kali begitu ya. Bisa jadi. Binatang pun juga mau gitu. Iya. Mungkin dia suka begini-gini ya. Tiba-tiba enak ya Ini gini. belum pakai musik dia loh. Iya gue dikasih musik nih gue. Coba itu Kalua ya tadi ya. Iya. Dikasih musik duduk. Wah. Gak jadi bunuh orang dia. Dibungkus orangnya bawa pulang ke hotel. Oke. Coba lihat ini monyet ya. Nah kalau Wah, kalau ini kan dikasih orang tuh. Jangan ditiru ini ya. Kalau ditiru kan ntar Anda didatengin sama LSM. Jangan ditiru ya, itu kalau ditiru nanti Anda didatengin LSM. Dan itu tindakan tidak terpuji ya. Iya. Motivasinya apaan? Kenapa ngeliat monyet oleng lucu ya? Bukan teman anak yang monyet juga kalau oleng lucu. Enggak, kenapa kita kalau ngelihat orang tuh oleng lucu gitu? Iya emang lucu gimana ya? Naluri juga tadi lu bilang, alamiahnya kita ngeliat orang kalau dia sempoyongan lucu. Emang gitu ya? Iya. Ngeliat binatang juga kalau oleng lucu ya? Tergantung, olengnya oleng mau sakaratul apa oleng karena kita dia mabuk kayak gini nih. Kalau sakaratul ya panik lah. Iya, Apalagi peliharaan ya kan, udah oleng nih. Menurut lu kenapa hewan itu kalau mabuk diprotes sama lembaga-lembaga pecinta hewan? Kalau mabuk bisa dikasih alkohol gitu. Iya, bukannya hewannya seneng. Kan hewan nggak bisa ngomong pak, masalahnya dia senang apa enggak. Ternyata kalau kita Kalau kan, kayak Kalua tadi tuh tahu dari mana dia seneng. dia senang mabuk. Heeh. Kan kebiasaan, behavior. Dikasih karena dari ya bertahun-tahun kan. Nah kalau kayak tadi tuh kayak monyet kan dia minum-minum dewek tuh. Berarti dia seneng lah, dia suka kali. Dia suka, tapi dia nggak tahu mungkin kenapa dilarang ya. Kan dia juga nggak bisa teriak kalau ternyata dia jantungnya sakit pas mabuk-mabuk gitu. Ya kan ternyata dia pusing kepalanya dan ternyata mokit, kita nggak tahu kan. Habis itu. Kalau kayak orang tua ngasih anaknya minum alkohol boleh? Orang tua ngasih anak minum alkohol. Kalau umur udah 21. Enggak, dia ya mau umur berapapun orang tua ngasih anaknya minum alkohol, boleh nggak? Gini nih, gue bapak lu nih, nih sup nih minum nih, tapi dikasihnya Amer, boleh nggak?
orang tuanya tujuannya buat apa dulu, ngenalin doang kan, nggak bikin mabok kan, misal cobain nih dikit. Oh Ya biar tahu enggak, dia rasa ngasih apa. lu lagi stres kan nih minum nih. Boleh nggak orang tua ngasih anaknya minum alkohol? Untuk beberapa kepercayaan tertentu nggak boleh. Enggak, secara general aja. Misalnya ada orang tua ngasih anaknya minum alkohol. Itu tuh menurut lu etis gak? Boleh nggak? Anaknya udah dewasa nih, anaknya udah 21 tahun misalkan. Kalau menurut gua, iya anaknya itu kan udah bisa mikir ya, udah bisa milih ya. Etis-etis aja sih kalau dia nggak mau apa, gitu kan. Kan udah tahu alkohol bikin mabok. Tapi kan dikasih orang tuanya. Ya kan boleh berhak nolak juga dong. Iya nolak boleh, tapi maksudnya kalau anaknya mau. Mau etis apa enggak? Iya, Anaknya memang mau minum, Menurut gua kayak nggak apa-apa sih. tapi dikasih orang tuanya. Nggak apa-apa menurut gua. Tapi kan itu berbahaya untuk anaknya. Bisa kena jantung juga anaknya. Iya, alkohol bukan ada efek positif, nggak cuma negatif doang. Kenapa kalau orang boleh? Kalau monyet dewasa nggak boleh. Kayaknya belum di riset kalau mau nyetak kerannya seberapa banyak. Kan dia minumnya tadi gluguk-gluguk sebotol. Pak kita minum whisky ya segini nih berasa nih ya kan. Benar. Itu monyet kok Ini geretak gua keran ini minum. gua bukan ngebelain manusia yang ngasih makan minum alkohol ya, gue cuma ngetes aja. Iya. Cuman intinya adalah menurut gua ya, kalau si monyet-monyet ini tuh di alamnya nggak ada alkohol. Jadi dia nggak bisa bedain ya. Minum aja ya. Bukan, karena alkohol itu buatan manusia. Kalau misalkan secara pecinta hewan itu, binatang itu hanya boleh makan apa yang tersedia di alam. Oh iya. Kita tuh nggak boleh ngasih sesuatu yang di alamnya tuh tidak ada gitu loh. Jadi itulah alkohol tuh kan nggak ada di alam tuh, itu kan buatan manusia disuling segala macam. Makanya nggak boleh dikasih ke binatang gitu. Coklat Ya nggak boleh, mati. ada di alam. Tapi kan nggak diolah jadi ke coklat yang sekarang. Kalau biji coklatnya dimakan mampus gak hewan? Enggak lah. Coklat itu, gue udah pernah makan coklat loh, asli. Dia bukan coklat kayak gitu tahu. Pohon coklat tuh kayak modelannya buahnya kayak pohon jambu. Oke, berarti hewan kalau makan itu nggak masalah. Nggak apa-apa kayaknya. Iya ya. Kecuali coklat yang udah jadi kokoa itu yang kayak kita makan Silver Queen gitu. Iya, baru mati dia. Karena udah campur gula apa segala macam. Coklat kan aslinya pahit. Oke. Gitu. Video terakhir nih. Jago ya. Kok dia bisa tahu? Kok bisa tahu narik ya? Gue kira bakal dikunyah Nah, loh. dia itu niru orang itu. Tadi. Simpanse soalnya ini ya. Kayak kalau nggak simpanse bonobo, nggak tahu apa lah ya. Kayak bukan simpanse sih kalau dilihat baik-baik. Dia tuh niru orang, itu bukan monyet itu. Makanya itu orang gue bingung ya, manusia tuh kenapa Bentuknya monyet-monyet bentuk atau kayak semua gitu. beruk. Gorila dibilang monyet, beruk dibilang monyet. Iya. Hei, Anda tahu nggak monyet itu yang mana? Iya. Bonobo bilang monyet, simpanse bilang monyet, yang bentuknya gitu kok monyet? Jangan-jangan ya, orang hitam dikit dibilang monyet. Bangsat. Tapi Enggak gitu. ada juga orang yang rada mirip monyet kan. Wah, rasis deh orang. Aduh. Ya itu monyong. Iya. Ya orang kalau mirip monyet berarti dia monyong. Biasanya begitu kan. Dia mirip, memang ada kemiripan, tapi kan dia orang pak, bukan monyet. Gila lu. Kita nanti disomasi kita sama pecinta orang. Ngentot, gak ada pecinta orang anjir. Apa namanya ya? Pecinta manusia monyong. Enggak, yang mirip monyet tuh biasanya yang monyong. Lu ngerti monyong gak sih? Kayak Iya. monyong tuh kayak tongos. Bahasa normalnya apa sih? Tonggos. Iya. Pokoknya gini dah. Apa itu namanya? Apa? Gigi? Gigi nongol kurang ajar. Gigi nongol kurang ajar. Ya, tapi maksudnya enggak, ini kan dia orang. Kalau monyet, dan monyet pun sebenarnya itu hanya satu cabang dari primata gitu. Kan primata tuh ada dua ya, ada permonyetan, ada
perkeraan. Perkeraan, iya. Iya, apes dan monkeys. Bahkan monkey aja dibagi lagi kan. Dalamnya ada old world, new world. Nah, jadi banyak banget, gak semuanya monyet lah. Nah kalau kayak tadi tuh kayaknya perkara ngerokok tuh sebat tuh. Dia ngeliat orang. Tadinya ngeliat orang, Jadi iseng nih. ditiru Sudah, sama gitu. dia. Nah itu awalnya menurutku dikasih dan dibakarin. Iya, maksudnya dibakar dewek ya. Nah itu gimana cara dia bakar dewe kan, nggak mungkin kan. Iya. Nah itu emang yang bangsat yang ngasih. Dan kenapa ya orang tuh suka yang ngeliat binatang kayak gitu ya. Ya itulah namanya monyet kan atau primata ya. Dia bisa meniru orang gitu. Makanya kalau kita contohin yang buruk-buruk dia bisa niruin juga. Tapi lu seneng gak kalau misalnya monyet nih? Ya Kayak tadi, lucu sih Lu ajarin memang. ngerokok, tuh dia bisa nih. Kebahagiaan gak buat lu? Sebenernya. Iya kebahagiaan tapi nggak etis pak. Makanya seekor kera itu kan kayak orang banget. Jangan diajarin yang kayak gitu-gitu banget lah. Iya. Nggak tahu ya menurut gua. Nah ini kalau secara hukum perkebun binatangan makin hari makin udah nggak boleh yang ada hubungan interaksi dengan manusia. Karena mencegah kayak gini-gini nih ya. Iya, karena banyak yang marah kayak gini. Gue juga bingung ya kenapa orang marah ya ngelihat monyet ngerokok ya. Padahal dia ngerokok sendiri, mau sendiri. Tapi kan karena ulah manusia pasti. Karena diajarin. Diajarin dan minta. Iya Terus karena sekali lagi karena di alam nggak ada kan. Iya, di alam Tapi nggak gini loh, apa salahnya ngajarin sesuatu, misalkan yang baik, bukan ngerokok deh. Misalkan kita ajarin dia mandi sendiri, terus dia bisa gitu. Atau kita ajarin dia misalkan bikin kue, terus dia bisa gitu. takut perbudakan ntar dibilangnya. Lah ya orang dia bikin sendiri misalkan, kan kita ngajarin doang. Bikin sendiri buat dia sendiri. Iya buat dia sendiri. Ibarat kata dia someday kita ajarin metik nurul apa? Buah Nurul. Buah nurul itu Iya. dia peras sendiri, dia minum sendiri tuh. Ntar lama-lama kan mabok sendiri tuh. Kira-kira Boleh apa enggak pertanyaan? boleh apa enggak kita ajarin dia untuk meres buah nurula itu supaya lu bisa mabok sendiri gitu. Daripada lu maboknya minum, dimakan buahnya. Kayaknya kalau buat mabuk enggak sih, menurut gua enggak etis. Jadi tergantung tujuan. Iya, kalau misalnya kita ajarin untuk Menulis. nulis misalnya help gitu kan, kalau dia terancam, itu masih berfungsi. Boleh. Misalnya di tembok nih dia ngerasa kayak nggak nyaman, digurat kan sama dia help kayak gitu. Jadi kita tahu nih dia kenapa. Itu Terus boleh. berarti nggak ada batasan yang jelas dong apa yang boleh apa yang enggak. SOP-nya gimana? Kayak Batasan maksudnya yang apa yang harus boleh kita ajarin dan apa yang enggak? Ya yang nggak boleh diajarin ya menurut gua yang hanya cuman untuk kesenangan kita, tapi bukan nggak ada kepentingan sama tuh hewan. Misalnya kayak tadi mabuk nih, lihat dia tipsi, lucu nih orang, kan dia lucu kan. Kalau kecuali monyet itu emang harus tipsi 6 bulan sekali supaya dia Sehat. subur, sehat. Nah itu baru boleh. Oh, tipsi. berarti tergantung tujuannya ya. Iya. Sama berarti kayak menjawab pertanyaan kita yang pertama. Kenapa catnip itu boleh padahal bikin kucing high? Ya, Karena baik untuk kesehatan. Iya. Nah, kenapa ganja kalau baik untuk kesehatan masih tidak boleh di Indonesia? Karena pemakaiannya berlebih, Pak, dan meningkatkan kriminalitas ya nggak sih? Loh, bukannya orang mau jadi pada senang dan ketawa-ketawa? Tapi kan ada kriminal, Pak. Iya, gimana ya? Bukan karena ada mafianya. Mafia kriminal nggak? Loh, kalau mafia nggak tahu takut gue bangsat ntar gue diciduk lagi sama BNN. Gue nggak make ya anjing. Tapi istilahnya gitu lah ya. Sebenarnya ganja juga ada yang bagus untuk hewan nih, berarti kayak tadi ya. Terus alkohol pun tingkat kadar alkohol pun ada, obat pun pakai alkohol kan. Iya. Untuk hewan juga ada yang pakai alkohol. Terus kalau yang rokok sih emang nggak bisa ya. Iya. Jadi ya macam-macam lah ya. Cuman kalau hewan mabuk ini berarti tergantung tujuannya. Tujuannya betul. Ada yang boleh, ada yang kagak. Selama tujuannya positif untuk si hewan tersebut, ya bukan cuma untuk kita senang-senang, nggak ada masalahnya sih sebenarnya. Kayak catnip, terus misalkan kayak pemberian obat untuk enrichment dan bikin mereka sehat gitu ya. Iya benar. Oke, sampai jumpa di kondang-kondang berikutnya. Komen pendapat kalian gimana ya? Kondang kongko dalam kandang.